Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighni walau ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di kajian duha Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wabil khusus untuk Ketua BKM Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun, guru saya Al-Mukarram Kiai Jelani, yang tadi sudah menyampaikan materinya guru saya Al-Mukarram Kiai Mulyadi, ada Ustadz Sauri. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Masjid Mbah Hasyim Asy'ari tercinta ini. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah kajian duha Masjid Mbah Hasyim Asy'ari, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Zulqa'dah, di mana Zulqa'dah ini termasuk dari Ashhurul Hurum. Bapak Ibu, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Bahkan dalam Al-Quran termaktub minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Apa sih keistimewaan Ashhurul Hurum ini? Di Ashhurul Hurum ini, di mana pahala dilipat gandakan, tapi dosa pun ditambah. Nah, ini bahayanya nih, Bu, jadi kalau ibu masih senang berbuat dosa, di 3 bulan ini nih, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar-besar, Pak, ngeri. Bapak Ibu, lalu apa? Dalam kajian duha nih, kita menyambut bulan Ashhurul Hurum ini, dalam kegembiraan pada siang pagi hari ini, saya pun hanya ingin kita mengingatkan kembali, menyampaikan sebuah hadis baginda Rasul yang berisikan tentang kebahagiaan. Ya Bu, karena bahagia sama seneng pan beda ya. Kalau bahagia itu pan adanya pakai hati Bang, tapi kalau senang itu adanya di otak. Nah makanya baginda Nabi mengajarkan arbaun min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita jamaah kajian duha ini mau bahagia,
Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Semua nih yang hadir di masjid Mbah Hashim ini mau bahagia apa tidak? Pasti mau kayak jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta sama Allah minimal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Emang doa andalan orang Betawi itu. Mau yang lain juga susah ngapalinya. Udah itu aja udah salah doa sapu jagat. Dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi ternyata pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita ini. Apa? Pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya baitun wasi'. Punya rumah biar bagus asal besar. Nah, emang salah? Bu, ibu punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, di mana rumah kita sesungguhnya, Bu? Kalau kata orang Jawa pernah ngajarin ke saya, my heart is my home. Wes. Rumah kita, Pak, adanya di hati, Pak. Kok begitu, Syauki? Ayo kita tengok. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita pegang uang, hektaran mungkin kita punya lahan, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya, Pak. Betul? Ayo, saya tanya. Berapa banyak kita punya kawan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah sana, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit kagak betah di rumah. Kalau kata orang Cengkareng bilang penyakit ayab-ayaban. Emang ayab mulu, kagak di rumah? Betul? Tapi kita tengok lagi jamaah duha kita nih, subhanallah. Rumah ya walaupun kecil, alhamdulillah ada, alhamdulillah. Jamaah kita di sini Kiai masuk golongan rumah RSSS SSSSSS. Rumah sangat sederhana sampai selonjoran saja pun susah. Tapi karena jamaah kajian duha ini hatinya luas, kayak masya Allah besar, saya yakin tuh rumah rasanya. Di rumah antara istri, suami dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang bangun untuk sholat tahajud. Besar saya yakin. Ya Bu? Ya. Saya tahu suami ibu juga sering bangun tengah malam. Kamar mandi doang. Ngapain? Kamar mandi. Bikin remote malaikat. Malaikat kita siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud. Kencing doang. Malaikat aja berani bohongin, apalagi ibu. Ini walaupun ayo kita buka sejarah sedikit. Rumah baginda Nabi menurut catatan sejarah itu nggak lebih dari 3 kali 4 meter. Tanya sama diri kita, berapa rumah kita ukurannya? Rumah baginda Nabi tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tapi dari yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang luar biasa dahsyat. Apa? Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hatinya luas. Ini kadang kita celaka di sini, udah rumah kontrak hati sempit. Itu kiamat dulu. Kena 2 penyakit, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu orang kena 2 penyakit ini insya Allah susah gemuk.
ngapain ya meriah aja tuh? Bawa ke 24 jam. Sampai 24 jam dapat WhatsApp, temennya ganti motor, lagi impus ya. Saya khawatir kalau dapat telepon temennya naik jabatan, mati di sana. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Enggak mudah ngiri, Pak, atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Bu. Ya, Bu. Itu baru ngiri, coba nganan. Apakah kagak makin jauh? Nah, makanya Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, memang belakangan ini kita lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani tapi lupa ngobatin penyakit rohani. Betul. Padahal penyakit jasmani yang kita derita ini, Pak, hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Covid yang kita sempat takutin tuh, betul kan? Saya tanya, yang terparah dari orang kena Covid apa sih? Paling mati, selesai urusan. Bener-bener ini. Kalau begitu apa sih bedanya Covid sama penyakit lain? Gagal jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati, tidur dia bisa mati. Kalau di tengah jalan, ayo coba-coba. Penyakit dunia yang kita derita, Bang, cuma menghancurkan. Penyakit jasmani, penyakit zahir, cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Nggak pernah saya diajarin sama Kiai Jailani sama Kiai Mulyadi. Nanti di neraka, ketika penghuni neraka ditanya, kenapa kalian bisa masuk neraka? Jantung, Pak. Enggak. Tapi penyakit batin, dunia kita dijauhin, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Betul. Maka kuncinya di mana? Perbanyak syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, dulu saya punya orang tua, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, pernah mengajarkan kepada kami begini. Ki, ada dua amal, kata ayah, almarhum ayah dulu. Ada dua amal di mana nilai pahala dan timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita di Kalideres sering terjebak, Bang, dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan amaliyah ini. Padahal dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, dan berani meniadakan amaliyah ini. Syauki, kenapa, Bang? Tahun 2023 masih bicara untung rugi aja sih. Masih bicara pahala dan dosa. Santai saja hidup ini, Syauki. Pahala dan dosa kan gak Allah kasih tahu. Jadi ngapain kita harus kayak begitu? Ngapain kita harus gitu-gitu amat? Wah, amat aja nggak gitu. Bapak Ibu, justru kita bersyukur kepada Allah ketika pahala dan dosa Allah nggak kasih tampak. Coba bayangkan, hari ini Allah kasih tahu seberapa besar dosa saya. Saya yakin Bapak Ibu nggak akan ada yang mau duduk bareng sama saya pagi hari ini. Kok begitu, Syauki? Karena dosa saya pasti jauh lebih banyak daripada dosa yang pernah Bapak Ibu lakukan di dunia ini. Saya bersyukur.
Saya bersyukur Allah masih kasih tutup aib saya sehingga Bapak Ibu bisa duduk tenang pada pagi hari ini. Betul apa betul? Atau saya balik, bayangkan ketika Allah kasih tampak pahala yang Bapak Ibu lakukan dari ibadah. Maka saya yakin Bapak Ibu juga belum tentu mau datang ke masjid ini. Kok bisa begitu, Soki? Begitu mau datang kajian duha, buka dulu lagi lemari. Oh, pahala saya masih banyak. Besok aja kalau udah kurang. Jadi sombong kita. Nah, makanya orang tua saya ngajarin, subhanallah, ada dua amal di mana nilai pahala dan timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita umat Islam sering mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan amalia ini. Apa itu, Syaki? Pertama, amalia puasa. Ibu, betapa Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar pahala puasa. Silahkan ibu buka kitab fikih setebal apapun. Silahkan Bapak tanya sama guru yang paling alim sekalipun bab pahala puasa. Insya Allah nggak akan ketemu. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Allah menegaskan as-siyamu li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Beda sama ibadah lain. Ibadah lain kita giroh, kenapa? Timbangannya jelas. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Jelas timbangannya. Makanya mau tuh Pak, gelap-gelap kita datang ke musola, ke masjid. Ngapain? Subuh berjamaah. Sedekah, jelas timbangannya. Apa? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. 1 berbalas 10. Makanya kita masih mau tuh sedekah. Walaupun cuma 2.000. Udah sedekah 2.000, doanya pengen masuk surga. Surga mana 2.000? Pelecehan sama surga. Nggak boleh, surga udah naik sekarang. Syauki nggak boleh begitulah, Syauki. Sedekah itu kan yang penting. Saya setuju Umi, setuju sekali. Benar Pak, sedekah memang yang penting ikhlas ya Umi ya. Tapi soal besarnya nomor 1. Kenapa? Sedekah daripada kecil nggak ikhlas, mendingan banyak tapi ikhlas. Bener-bener ini. Loh, dulu nih, apa sih yang kita takutin Bu? Apa yang kita raguin lagi? Makanya maaf. Belakangan ini Kiai, ini maaf sekali saya minta maaf. Kita lebih percaya angka matematika daripada angka Allah. Padahal dua angka ini sifatnya bertolak belakang satu sama lain. Kalau angka matematika sifatnya mutlak. Hukum apa rumusnya minimal 4 pada matematika ya. Penambahan, pengurangan, pembagian, pengalian. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Itu mah matematika. Nggak ada. Dulu SD belajar matematika 1 kurang 1 setengah. Lah ngapa bisa setengah? Karena kenal. Lah matematika mah kagak peduli mau kenal mau kagak. 1 kurang 1 0. Kenapa? Sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar. Tapi ketika bertemu dengan angka Allah itu ajaib Bu. Rumusnya cuma 2, pengurangan dan pembagian. Ini angka Allah. Tapi sayang kita nggak percaya. 1 kurang 1 buat Allah 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Tapi ada 1 bagi 1 100. Dari mana? Hadis baginda Nabi. Sungguh orang yang melakukan kebaikan Allah akan balas dengan mi'ata marrah. 100 kali lipat. Ada lagi 1 kurang 1 700. Sauki gila tuh udah tuh.
Lah pengurangan angkanya naik terus, bagaimana bisa? Lah ini angka Allah, Bu. Dari mana bisa 700? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, laksana mereka diberikan 1 butir biji. Yang ketika biji itu ditanam, Allah akan tumbuhkan menjadi 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan balas dengan 100 butir biji baru lagi. Ada teman saya nanya, Kiai, Soki, apa bang? Itu Allah ganti 700 cash apa dicicil, Soki? Saya bilang, emang teman saya macam-macam, Bu. Umi, teman saya alhamdulillah berkah silaturahmi macam-macam. Dari ahli sejadah sampai haram jadah ada saya punya kawan. Bener, Kiai, ini tahadusan binik mah, Kiai. Ditanya, itu Allah ganti 700 tunai apa dicicil? Saya bilang, Bang, Allah bukan badan pengkreditan nasional, saya bilang. Cuma pakai contoh saja saya kasih tahu. Bapak Ibu, maaf. Di tangan saya ada botol. Ya. Kalau kita sadar kita masih botol, jangan pernah meminta rezeki sebanyak ember sama Allah. Karena nggak akan Allah kasih. Ingat, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Itu rumus Allah tuh, Pak. Selama kita masih jadi botol, maka yakinlah Allah akan kasih kita rezeki 1 botol, Pak. Lalu bagaimana caranya, Syauki? Supaya rezeki kita bisa jadi kayak ember, kan juga pengen punya rezeki seember. Amin. Perbesar dulu media diri kita, Bang. Ya, Bu. Jadikan diri kita ember. Caranya bagaimana, Syauki? Sedekah, tambahin. Yang tadinya cuma 2.000, tambahin 2.500. Sedikit amat. Jadi 5.000, 10.000, 100.000. Yang tadinya baca Qur'annya tibang malam Jumat, itu dia cuma yasinan doang. Baiklah kalau memang bisanya malam Jumat untuk baca Quran, tapi paling tidak tambahin apa? Al-Kahfi. Yang di rumah belum ada yatim, ayo nanti sore, mulai nanti sore, Bang, kita cari yatim. Benar-benar jadi kafil yatim. Ingat, kafil yatim itu bukan yang tibang Muharram doang. Kafil yatim di sini mereka yang mau rawatin, penuhin kebutuhannya, kasih uang jajannya, usap palanya, minta doa dari itu yatim. Itu loh baru kafil yatim sesungguhnya. Bukan cuma tibang Muharram. Muharram, lebaran yatim, ayo kita baik sama anak yatim. Lepas Muharram, galak lagi kita sama yatim. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Nah, makanya kita lebih sering percaya dengan angka matematika dibandingkan angkanya Allah. Makanya yuk kita kembalikan lagi di Zulqa'dah ini. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Amalia yang tidak ada timbangan pahala puasa. Makanya maaf, ayat yang memerintahkan puasa apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah Ramadan jatuhnya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau memang puasa cuma untuk umat Islam, seharusnya ayat yang turun ya ayyuhal muslimun. Menurut penelitian puasa baik untuk kesehatan jasmani, tapi kalau memang ibadah Ramadan ini untuk semua manusia, seharusnya ayat yang turun ya ayyuhan nasu. Tapi kenapa ibadah Ramadan
turunnya ya ayyuhalladzina amanu. Karena Ramadan panggilan untuk orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam, orang yang beriman. Ini kan terbukti cara kita puasa, Bang. Cara kita puasa, Bu, di Jakarta ini itu udah dibaca sama Nabi hampir 15 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Kam min shaimin. Berapa banyak nanti umatku orang Jakarta yang ketika masuk bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan haus saja. Artinya apa? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangga mah jalan terus. Puasa sih puasa, jangan abung-abung ada makalah bahwa tidurnya orang berpuasa lebih baik. Mau tidur mulu kerjaannya puasa. Tidurnya orang puasa mendapatkan pahala. Dan tidur mulu, sholatnya kagak, ngajinya kagak. Bang, ini maaf ya Bang ya. Banyak dari kita orang Jakarta masih ngejadiin Ramadannya sebagai pertandingan doang. Percaya apa enggak, Mak? Coba lihat pertandingan. Tahu pertandingan kan? Pertandingan tuh anggaplah ada 4 babak. Penyisihan, perdelapan, semi, dan final. Pekan pertama Ramadan, babak penyisihan. Namanya babak penyisihan, semua tim turun bertanding, Pak. Yang nggak bisa main juga ikut tanding, nggak apa-apa. Kenapa? Penyisihan. Makanya awal Ramadan masjid-masjid di sekeliling Mbah Hashim Asy'ari ini full house, nggak kuat nampung jamaah. Kenapa? Lah babak penyisihan. Betul? Tapi masuk pekan kedua Ramadan, perdelapan final. Tim sudah mulai ada yang gugur. Makanya minggu kedua Ramadan masjid mengalami kemajuan. Saf salatnya makin maju. Minggu ketiga Ramadan semifinal. Ya namanya semifinal, setengah masjid udah cakep. Betul? Lah yang lain kemana saat itu? Pusing, yang laki mikir kapan THR turun. Yang perempuan kapan gue bisa check out apa namanya Shopee. Nah yang prihatin akhir Ramadan Bang. Akhir Ramadan babak final. Ya namanya babak final. Biasanya cuma imam doang berdua sama hambal. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang baca doa dia, yang amin doa, yang matiin lampu masih imam. Imam borongan akhir Ramadan udah. Biarin saya ngomong turu-turu. Ini yang terjadi di kita. Makanya yuk, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan bertemu di Ramadan yang akan datang. Amin. Cuma saya pesan untuk diri saya pribadi. Kalau memang Allah kasih panjang saya umur bertemu di Ramadan yang akan datang, ayo kita jadikan Ramadan sebagai 2 perkara, Pak. Jadikan Ramadan esok kalau kita bertemu sebagai Ramadan terbaik dan Ramadan terakhir. Kenapa Ramadan terbaik? Ya kita sadar diri aja. Ramadan kemarin kita cuma sebatas pengguguran kewajiban. Yang penting saya mau puasa. Yang penting saya mau baca Quran. Yang penting mas saya sholat. Sehingga tidak menemukan esensi dari ibadah yang kita lakukan. Itu yang pertama. Ibadah Ramadan yang terbaik. Yang kedua, kenapa yang terakhir? Karena 2 alasan. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang terpenting. Tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul, kita masih bisa bertemu di Ramadan yang akan datang lagi. Itu ya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia. Puasa. Yang kedua, amalia yang tidak ada takaran dosa. Ini juga kita sering kena nih bang. Maaf banget, maaf. Terutama ibu-ibu nih. Apa? Kufur nikmat. Hati-hati. Terutama buat kaum perempuan nih. Terutama buat kaum perempuan. Itulah sebabnya kenapa kaum perempuan ini jauh lebih banyak daripada laki-laki di dalam neraka. Perempuan jauh lebih banyak. Lah kan dijelaskan dalam hadis. Ya Rasul, apa perempuan itu kagak sholat? Sholat. Perempuan itu nggak baca Quran, baca Quran. Perempuan itu nggak datang majelis taklim. Lihat aja seragamnya. Tapi ngapa ya Rasul? Kok banyak kaum perempuan masuk neraka daripada laki-laki? Baginda Nabi bersabda, yang menyebabkan perempuan banyak masuk neraka apa? Hunna yakfurnal asir. Karena perempuan itu kurang bersyukur kepada suaminya. Ya Bu. Nih bicara perempuan ya, dulu. Saya nih, Muhammad Syauqi nih, kalau saja saya boleh milih bang, di alam ruh saya boleh milih, nentak mau dimasukin ke perut saya milih nih, boleh milih nih. Fulan, kau lahirnya mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Subhanallah, saya milih jadi perempuan daripada laki-laki sekarang Bu. Lah perempuan mah gampang banget ngeraih surga. Bu, perempuan pun gampang banget ngeraih surga. Beda sama kita laki bang. Lah kita laki ngeraih surga, syarat dan ketentuan berlaku bang. Lah perempuan mah kagak, cuma 4 perempuan syarat ngeraih surga. Apa? Idza shollat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu. Saya tanya, boleh saya tanya? Ibu pada sholat 5 waktu? Atuh udah bang kerambet. Lalu perempuan tersebut wasauma syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Pada puasa Ramadan? 2 udah Kiai, alhamdulillah. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya. Ibu-ibu pada nutup aurat keluar? Udah 3 bang. Tuh, kita laki belum apa-apa nih, ibu-ibu udah 3 nih. Ya Allah, nih ibu-ibu sini calon penghuni surga semua nih. Amin. Yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, dan mereka taat sama suaminya. Nggak kompak. Taat. Perempuan yang punya 4 modal ini apa jaminan baginda Nabi? Jaminan dari baginda Nabi, fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan perempuan tersebut masuk lewat pintu surga mana yang mereka kehendaki. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Bu, taat sama suami itu dalam Islam hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika suami sudah melakukan maksiat kepada Allah, maka ibu-ibu sudah tidak wajib lagi taat kepada suaminya. Ya, taatnya istri kepada suami, karena memang suami ini apa? Laki-laki itu pemimpin untuk kaum perempuan. Karena nanti bu, kalau ibu-ibu, kalau kita bang, ini maaf nih bang, ini sedikit saya ini dikit.
Kalau kita laki-laki berbuat dosa, cuma diri kita doang bang yang diazab sama Allah. Bini kita mah kagak bakal kena bang. Tapi kalau ibu yang melakukan dosa, 4 laki-laki di sekelilingnya akan menanggung beban dosa ibu semua. Ya suami, ya anak, ya orang tua, ya mertua. Makanya enak jadi perempuan. Ini kufur nikmat bu, kufur nikmat. Ini dosa yang Allah nggak kasih tahu timbangannya. Ini hati-hati loh bu, terutama buat perempuan saya bilang. Kalau dosa-dosa lain, nih maaf ya, dosa-dosa lain Allah kasih tahu timbangannya. Zina, jelas timbangan zina. Apa dosa zina? Orang yang sekali melakukan zina, mereka akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Di mana perbandingan waktu antara dunia dan akhirat, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kan enak gampang hitungnya tuh bang. Iya. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan, hitung aja sendiri. Ghibah. Nah, ini juga nih. Ghibah. Jelas dosa ghibah. Ini biasa ibu-ibu kalau ngomongin dosa ghibah langsung tutup kuping, Mas. Jelas dosa ghibah. Apa dosa ghibah, Bu? Dosa ghibah dijelaskan orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, laksana mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Bukankah dalam fikih, jangankan kita makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja, selama tidak bersifat darurat pan haram. Betul apa betul? Dan kita semua tahu Pak umat Islam, ketika bertemu dengan hukum haram, tapi masih diterajang juga, ujungnya masuk neraka. Dan di dalam neraka apa selesai? Belum bu. Di dalam neraka para penghibah tuh akan diberikan makanan bonus dari Allah berupa buah yang bernama zakum. Zakum tuh kalau dalam tafsir buahnya kecil, tapi durinya keluar. Mau nggak mau kita makan. Kenapa? Nanti di akhirat kita akan ngerasain lagi sifat-sifat kita di Kalideres bang. Karena ada 3 tempat di mana roh dan jasad Allah kasih balik lagi. Ada 3. Pertama di alam rahim. Ketika usia kandungan 40 hari, pertama kali roh disatukan dengan jasad. Makanya dari janin berkembang menjadi jabang bayi. Karena sudah ada ruhnya. Lalu yang kedua kapan? Yang kedua di dalam alam kubur. Alam barzakh. Tapi jangan bayangin alam barzakh tuh kayak kuburan sekarang bang. Sebab kalau alam barzakh kayak kuburan sekarang, Allah kagak bakal adil. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang meninggal tenggelam, kagak ketemu jenazahnya? Enak dong kagak pakai ditanya. Betul? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kapan? Nanti di yaumil mahsyar yang dalam bahasa Al-Quran, kami akan bangkitkan manusia laksana cendawan di musim penghujan. Dibangkitkan kita dari macam kayak toge tuh. Naik aja tuh. Jadi lagi kita. Jadi nanti kita akan merasakan lagi tuh. Kelaparan, kehausan, ketakutan, kerinduan. Semua kita rasakan. Yang ketika kita makan itu buah, hancur tenggorokan kita bu. Nah, enak Soki kalau sudah hancur kan kagak lagi dibalikin. Lah enak kalau hukuman kayak gitu di neraka. Iya. Malahan kalau kata orang tua saya dulu, kalau neraka ada jam istirahat, rada mendingan kita. Bener-bener ini.
Kalau neraka ada jam istirahat lah enak kita. Lagi enak, lagi asik-asik, malaikat nyiksa kita. Di atas malaikat Ridwan bunyiin bel. Kloneng. Woi, penghuni neraka yang disiksa istirahat 10 menit. Enak. Ini kita dipaksa makan itu buah, hancur tenggorokan kita, dibulatkan lagi sama Allah. Dipaksa makan lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Siksa neraka abadan abada. Akan terus menerus berjalan seperti itu. Tuh, makanya ada nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ini mohon maaf Kiai, belakangan ini kisah-kisah Luqmanul Hakim jarang lagi dibuka soalnya. Ada nasihat nih patut ibu tanamkan dalam rumah tangga buat anak-anak kita. Luqmanul Hakim pernah memberi nasihat kepada anaknya apa? Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, silahkan kalian berbuat dosa semana badanmu sanggup menahan azab Allah tentang dosa itu. Silahkan kalian berbuat dosa nak, semana badanmu sanggup menahan azab Allah tentang dosa itu. Kalau kata orang tua kita dulu bilang, bang, kalau abang masih ingat ya, kalau bapak masih ingat, orang tua kita dulu bilang, kalau kesundut rokok masih jelepat, jangan pakai macem-macem dulu dah kita mah. Ya. Kalau kesundut rokok masih lompat bang, masih kaget, udah jangan pakai macem-macem dulu dah. Ngapa? Karena api neraka 70 kali lebih panas dari api yang ada di dunia ini. Baik. Tuh, zina jelas. Ghibah jelas. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar kufur nikmat. Karena dalam Al-Quran Allah hanya mengingatkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum. Tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, jamaah kajian duha, ingat baik-baik, inna azabi, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu timbangan dosa seberapa besar azab Allah tentang kufur nikmat. Bu, ingat nih ya, kalau ada catatan tolong dicatat. Yang namanya nikmat, biasanya itu yang namanya nikmat baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang sama sekali. Baru terasa nikmat itu. Sementara ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita, Pak, kita nggak pernah merasa itu bagian dari nikmat sehingga kita lupa bersyukur. Nih maaf, bapak-bapak saya nih, bang, abang baru bisa ngerasain enaknya tidur begitu matanya kagak mau merem. Betul. Ibu baru bisa ngenikmatin makan entak gigi gusinya lagi pada bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas entak lagi kena flu atau udah ditutup sama masker. Tapi ketika mata kita bisa terpejam dengan lelap, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, hidung kita bisa bernafas dengan lega, pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, bang? Ini udah bagian dari kufur nikmat, tahadusan bin nikmah, tahadusan bin nikmah. Terakhir, saya punya Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. 2 tahun yang lalu beliau sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau. Cuma yang saya pengen ajak ngomong seperti ini, Bu. Saya punya Umi, 2 bulan sebelum kemeninggalan beliau, 2 bulan sebelum beliau wafat, beliau sudah aktif menggunakan tabung oksigen untuk bantuan bernafas. Setiap hari, Pak, kami adik berabang ini paling kagak 2 tabung oksigen harus siap. Tabung ukuran 10 kilo itu 2 tabung setiap hari tuh.
Karena Umi masih sering jalan kemana-mana. Jadi biar enak bisa dibawa jalan. Satu tabung oksigen, kalau lagi datang sesak napasnya, kurang lebih cuma 1 jam, 1,5 jam paling lama. Anggap 1 jam saja. Harganya, anggap 100.000 rupiah. Artinya yang saya mau ajak kita ngomong nih, 2 bulan sebelum beliau wafat, beliau sudah mesti ngeluarin duit 200.000 rupiah untuk bantuan bernafas. Pernahkah kita berpikir? Allah berikan kita nikmat oksigen, Bang, 24 jam. Non-stop, free of charge alias gratis. Betul? Bu, coba bayangkan ketika Allah mulai kenakan pajak oksigen lewat Ibu Sri Mulyani, 1 jam bernafas 100.000 rupiah. Kita hidup 24 jam. Paling tidak kita harus mengeluarkan 2,4 juta rupiah. Dalam sebulan, kita harus mempersiapkan hampir 70 juta rupiah. Pernahkah ibu berpikir dari pertama kali lahir sampai siang ini, harus berapa ratus miliar yang dikeluarkan hanya untuk enak bernafas saja? Bu, pernahkah ibu bersyukur atas nikmat oksigen yang Allah berikan? Pantas Allah ulang-ulang berpuluh-puluh kali dalam surah Ar-Rahman. Tepatnya berapa kali? 31 kali Allah ulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Ayo kita mulai malam hari ini. Mau? Insya Allah. Sebelum kita semua Pak naik ke pembaringan kita masing-masing, ayo biasakan kita bicara kepada hati kita Pak yang sering lalai ini. Sampai baginda Nabi mengajarkan doa khusus buat hati apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Biasakan kita bertanya sebelum kita terlelap. Biasakan kita bertanya. Muhasabatul lin nafsi. Kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri nih. Jangan diajak sama orang lain. Muhasabah sama diri kita. Bagaimana nanyanya Syauki? Cukup Bapak Ibu tanya, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak mana? Syukur sayakah atau kufur sayakah? Kenapa? Karena berkufur nikmat salah satu dosa yang Allah tidak pernah kasih tahu timbangan dosanya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya pun masih ngomong lagi, cuma waktu juga yang memisahkan. Insya Allah yang 3 lagi di pertemuan yang selanjutnya akan saya teruskan. Insya Allah. Terakhir yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahunna bisababihim kulluh. Satul khas al-walid Kiai Zainuddin MZ Umi Hajah Sayyidi Khalilah binti Haji Ayub wa Kiai Haji Munnahar Mukhtar. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau dan Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan serta keberkahan majelis ilmu yang kita duduki ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pada pagi hari, pada siang hari ini, sebuah makalah mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu adalah majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan duduk bersama guru-guru kita,
serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penyebab apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan rizkinya. Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan ilmu Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan soleh dan solehah. Serta lewat keberkahan dari majlis Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang membawa berkah, yang mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan untuk kita bawa pulang dan kita jadikan bekal khususnya untuk diri saya pribadi apa? Ayo di Zulqa'dah ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita bang kepada Allah bang. Mumpung bulannya Allah. Tanamkan kembali nilai-nilai keimanan. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Tolong jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman. Bu. Bukan rumah, bukan uang, bukan jabatan tinggi, tapi iman. Jadi jaga baik-baik iman kita. Tapi tolong jangan egois. Saya minta tolong jangan egois. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita di rumah. Islam memang bukan agama warisan, Pak. Tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, nak zaman boleh berganti, nak. Tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, Neng. Tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita orang tua sedang berjuang. Dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.